Pada tahun 2016, Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta membongkar satu-satunya lokalisasi prostitusi di Jakarta yang terletak di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Kawasan seluas 1,4 hektar dan memanjang sekitar 800 meter di Jalan Kepanduan 2 itu menjadi pusat penyebaran penyakit menular. Penyakit yang diderita PSK tersebut bermacam-macam, mulai dari kutil hingga HIV. Mulia Suryandari, selaku koordinator Poli IMS Puskesmas Penjagalan, saat itu mengatakan sebanyak 314 PSK Kalijodo yang tersebar di 60 kafe di RW 5 Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara terinfeksi penyakit menular. 72 diantaranya positif mengidap HIV. Upaya menurunkan angka penyebaran HIV dengan membongkar lokalisasi prostitusi itu nampaknya tidak berjalan mulus. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, pada tahun 2016 hingga 2017, penderita HIV di Jakarta meningkat sebanyak 1.902 orang. Pada tahun 2016, Jakarta menyumbang sebanyak 4.660 kasus HIV untuk Indonesia, yang dikenal sebagai negara yang paling banyak terjangkit HIV se-Asia Tenggara. Sedangkan tahun 2017, jumlah HIV di Jakarta tercatat sebanyak 6.562 kasus. Tahun ini, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengeluarkan data teranyar penyebaran virus HIV. Dari data tersebut, tercantum pengidap HIV di Indonesia mencapai 519.158 orang. Dari keseluruhan, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan kasus HIV terbanyak. Angkanya bahkan nyaris mencapai 100.000 kasus atau tepatnya 90.956 kasus. Selain DKI Jakarta, ada beberapa wilayah lainnya dengan tingkat penularan HIV cukup tinggi. Di antaranya adalah Jawa Timur dengan 78.238 kasus, Jawa Barat dengan 57.246 kasus, Jawa Tengah dengan 47.417 kasus, Papua 45.638 kasus, Bali 28.376 kasus, Sumatera Utara 27.850 kasus, Banten 15.167 kasus, Sulawesi Selatan 14.810 kasus, dan Kepulauan Riau 12.943 kasus. Sejak 2016, Kalijodo satu-satunya lokalisasi prostitusi yang ada di Jakarta lenyap. Aktivitas prostitusi pun kian senyap. Pemberantasan lokalisasi ini tidak diikuti dengan turunnya angka HIV yang ada di Jakarta. Wajar saja muncul pertanyaan, benarkah langkah Pemprov tersebut dapat berpengaruh terhadap turunnya angka HIV di Jakarta? Sejak tidak ada lagi lokalisasi prostitusi di Jakarta, budaya perputaran roda bisnis prostitusi sontak berubah drastis. Para PSK yang lapaknya digusur memilih modus baru dalam menjajakan harga dirinya. Kebanyakan dari mereka kini beralih ke jalur prostitusi online. Memang lokalisasi sudah tidak ada di Jakarta, bahkan semua dibubarkan. Tapi saya pernah punya survei di lokasi yang tidak resmi. Jadi saya tahu tempat lokasi-lokasi yang tidak resmi. Jadi ada di Jakarta Timur, ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Pusat, ada. Jadi ada lokasi-lokasi yang tidak resmi yang dijadikan tempat perjanjian untuk ketemu begitu. Bahkan mereka melakukan di tempat-tempat tersebut begitu. Dengan modus sembunyi-sembunyi, aktivitas prostitusi diyakini Tri Yunis semakin tidak bisa terpantau. Sebenarnya pemerintah tahu ada, tapi kan karena itu tidak resmi, biasanya itu adalah tempat kos, jadi susah. Itu tempat kos, kalau di kepergok kalau mereka sedang melakukan bisa, tapi kalau tidak kepergok kan jadi susah. Kita memberantas di tempat kos, di tempat tertentu yang menurut saya memang sulit
Untuk mengetahui bagaimana bisnis prostitusi online berjalan, tim Kuat Baca mencoba menggunakan salah satu aplikasi kencan yang kerap dijadikan media para hidung belang mencari PSK. Hanya bermodalkan kelincahan jari, tim Kuat Baca berhasil melakukan transaksi dengan salah satu PSK. Sebut saja Debbie, seorang PSK yang menjajakan dirinya sejak Februari 2022. Mengaku lebih merasa nyaman menjual harga dirinya lewat aplikasi kencan. Selain hanya bermodalkan kamar indekos, dirinya juga tak perlu terkena potongan dari mucikari. Tapi kalau dari sini kamu ada restoran gitu sih? Nggak ada lah. Iya, kan kalau itu kan ada maminya. Kayaknya di kos ini nggak ada mami dan jokinya ya pacarnya kayak gitu. Kamu independen sendiri. Wow, saya nggak takut deh. Digerebek apa gitu? Ini rame banget tuh tadi aku masuk aja tuh banyak saksi aja. Di bawah memang jadi di sini tuh ini aku pacaran nih sama kamu, aku yang ngechat, kamu yang joki. Gitu. Di sini banyak yang gitu, jadi suka si cowok-cowoknya itu suka ikut nongkrong di bawah sama security. Jadi nyaru lah ya, aman ya. Ada polisi juga enggak kok. Keunggulan lain yang Debbie dapat dari bisnis prostitusi online adalah tidak adanya jam kerja tetap. Baik siang, malam, bahkan saat bulan suci Ramadan pun, dirinya tetap bisa mendapatkan pelanggan. Enggak. Ramadan juga aman. Oh, kamu Ramadan di sini? Dukanya Ramadan udahan gak sih kata begitu kan? Nah, malah rame. Terus aku kerja apa? Digerebek gak ya? Itu mas udah kuliah. Enggak, aku kuliah masuk akhir tahun ini. Terus pas Ramadan malah rame banget, kayak 2 minggu lagi mau lebaran aku nggak pakai micet dari WA aja. Oh, yang langganan aja. Iya, itu aja udah nggak keambil gitu loh. Mungkin dia dapat duit THR banyak kan. Sampai ada yang 4 kali hari ini. Oh iya? Lusa, besoknya lagi 4 kali berturut. Hei, duit lu nggak habis kah? Dari pendapatan berbisnis prostitusi online, Debbie mampu membiayai kuliahnya. Kemudian mendapat pelanggan lewat aplikasi Kencanlah yang membuat wanita 21 tahun dengan cita-cita sebagai akuntan itu percaya diri datang dari Sumatera ke Jakarta. Tapi kalau udah kerja udah nggak buka lagi dong? Hah? Iya lah. Udah lagi dong. Udah banyak duit Ya, kali. ini aja aku takut kadang kan tamu tuh ada 2 tipe kan, ada tipe orang pintar sama orang bodoh. Orang pintar tuh pasti kayak takut nih ceweknya takut berpenyakit nih gitu kan. Yeah. Orang bodoh tuh kayak ya pakai kondom, no kondom dong. Di tengah desah dan bayang-bayang, ekspresi wajah pelanggannya yang tenggelam dalam kenikmatan sesaat, Debbie sebenarnya merasa dihantui akan bahaya virus HIV. Untuk menjaga kesehatannya, Debbie mengaku rutin memeriksakan dirinya ke dokter kelamin. Nanya, kamu nggak takut Iya. kena penyakit deh? Aku kondom, aku yang pakai kondom aja takut penyakit itu. Aku sering cek kesehatan kelamin, tapi di rumah sakit. Aku ngakunya udah nikah, tapi katanya belum nikah kan. Kayaknya dokternya ini deh curiga. Akhirnya dia kasih saran kayak kalau SP kondom katanya. Oh gitu. Iya, kalau enggak nanti kutil kelamin ada di tenggorokan, ada di mulut. Ingat kata dia nanti ditetes TCM. Jadi Oh. aku pakai ini SP juga pakai kondom. Karena kalau kita main, aku nggak ada kutilnya nih, tapi tanganku ada kutil di kelaminnya. Di kelamin? Di kelamin. Di batangnya? Bisa di batang, bisa di bola, bisa di ini, di punggung batang. Punggung batang tuh apa? Kan kayak gini kan, di Hah? ininya, di sini yang ada bulunya. Oh gitu. Iya, itu aku main nih sama si cowok kutil ini, tapi pakai kondom, tetap bisa nularin. Nanti aku tiba-tiba ada kutil juga. Terus kalau kita udah kena kutil, walaupun kutil itu udah dibasmi, nanti bisa tumbuh lagi. Kalau di cowok katanya nggak apa-apa, ya cuman keganggu ada kutil. Tapi kalau di cewek ke depan kayak 3, 5 tahun, 10 tahun tuh bahaya kanker serviks. Demi menghindari tertular penyakit kelamin, Debbie rela melakukan vaksinasi dengan biayaan jutaan rupiah. Jadi yang kena kutil kelamin itu biasanya yang belum vaksin HPV, udah vaksin belum? Belum ya? Vaksin HPV itu waktu zaman kecil? Enggak, udah gede. Oh. Bukan vaksin di sini, sama sih di sini. Vaksin HPV. Kamu udah? Udah under 3 juta, kayak 2.800.000. Kamu bayar? Iyalah. Gila daripada Sengaja ya? daripada Iya, kena iya, kutil, tapi kan kita nggak tahu tamu kita udah vaksin apa belum nih. HIV nggak tahu apa ya. AIDS? Tahu, aku Nah. maksudku
Obatnya bukannya belum ada ya? Iya emang. Kalau udah ada mah nanti makin seks bebas dunia. Kan ada obatnya, nggak takut mati. Upaya yang dilakukan Debbie sebenarnya tidak menjamin dirinya terbebas dari HIV. Pasalnya seseorang yang sudah divaksinasi juga masih dapat terpapar virus jika daya tahan tubuhnya lemah. Semakin banyak mendapat pelanggan, semakin rentan juga dirinya terjangkit virus, karena adanya penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan. Tri Yunis Miko menyebut penggunaan kondom dalam berhubungan seksual tidak menjamin 100% seorang terhindar dari penularan HIV. Tapi sebenarnya pencegahan HIV dengan melalui kondom itu 90-an% begitu. HIV merupakan penyakit yang hingga kini belum ada obatnya. Artinya, langkah yang tepat untuk menanggulangi penyakit ini dengan cara mencegah dari hulu dengan cara sosialisasi. Dengan tidak adanya lagi lokalisasi prostitusi di DKI Jakarta yang menyebabkan para PSK menyebar dengan beroperasi secara diam-diam, upaya sosialisasi bahaya HIV tentu lebih sulit dilakukan. Salah satu bentuk upaya pencegahan transmisi HIV adalah dengan cara penjangkauan langsung pada kelompok populasi yang cenderung beresiko. Salah satunya adalah pekerja seks yang pada umumnya memiliki lokalisasi untuk melakukan transaksi. Penutupan lokalisasi kerap dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi angka prostitusi. Namun dampaknya pada segi kesehatan dan ekonomi justru dapat menjadi merugikan, terutama untuk pekerja seks sendiri. Pusat Penelitian HIV/AIDS Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, PPHUAJ, merangkum setidaknya ada 4 dampak yang mempersulit pencegahan penularan HIV dari adanya aksi pembongkaran lokalisasi prostitusi. Pertama, dengan tidak adanya tempat transaksi yang menetap di sebuah kelompok kerja, baik itu dari LSM, komunitas, dan lain-lain yang intens dalam advokasi dan penyuluhan bahaya HIV sulit menjangkau para PSK. Yang kedua, pertemuan antara pekerja seks dengan LSM menjadi menurun. Ketiga, adanya program kondom gratis yang kerap dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan juga LSM menjadi terhenti. Yang terakhir, HIV menjadi sulit dikendalikan karena puskesmas yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara rutin menjadi kehilangan target pasiennya. Dalam kajiannya, PPHUAJ menyebut salah satu solusi dalam menanggulangi penyebaran HIV yang kian masif di ibu kota adalah Pemprov DKI Jakarta harus meninjau ulang pembangunan lingkungan kondusif yang memutuskan hilangnya lokalisasi yang ada di DKI Jakarta. Pembongkaran lokalisasi prostitusi yang ada di DKI Jakarta akhirnya menuai kendala baru. Para PSK pun akhirnya merasa lebih nyaman untuk bertransaksi secara diam-diam dan tersembunyi. Hal inilah yang membuat penanggulangan HIV/AIDS di Jakarta justru makin tidak terkendali.